Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Tutor Bahasa Indonesia dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatnya, kita semua bisa diberikan kesehatan tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tarisa Eka Rahmayanti dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen semester 1 Universitas Terbuka UPBJJ Denpasar. Saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit penular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis dari coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat coronavirus menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 21 Juni 2022 adalah 6.069.255 orang, dengan jumlah kematian 156.695 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 2,6%. Jumlah ini menurun dari 3,4% pada bulan Januari 2022 lalu. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 5.903.461 orang. Virus ini diketahui menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara hanya dalam waktu beberapa bulan dan dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Infeksi ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan ketika batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya mencapai hingga 1 meter. Droplet bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis ini terjadi antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka, orang yang sedang terpapar COVID-19 diwajibkan untuk memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet. Sampai saat ini, belum diketahui penyebab dari virus corona, namun diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk juga pada manusia. Virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada bulan Desember tahun 2019. Di awal tahun 2020, dunia menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat COVID-19. Kehidupan jutaan anak dan keluarga seakan terhenti begitu saja. Pembatasan sosial dan penutupan sekolah berdampak pada pendidikan kesehatan dan akses kepada pelayanan kesehatan dasar. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan tindakan atau kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Tindakan pencegahan tersebut antara lain tetap berada di rumah, menghindari bepergian dan beraktivitas di tempat umum, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air, tidak menyentuh area mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Apabila perlu, segera hubungi hotline jika mengalami gejala atau memiliki riwayat perjalanan dari negara yang sudah terjangkit COVID-19. Demikianlah informasi mengenai COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.